Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja selama proses pandemi ini berlangsung. Kenapa? Karena sampai hari ini kita masih belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir dan kalian bisa hadir lagi di sekolah tercinta kalian ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk memulai pembelajaran hari ini kita membutuhkan energi serta tenaga yang cukup besar. Jangan lupa sempatkan sarapan ya. Baik, untuk materi hari ini terkait bahasa Indonesia, teks berita, kita melanjutkan materi pada pertemuan kemarin, yakni KD atau kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita atau membanggakan dan motivasi yang didengar dan dibaca. Jadi tujuannya adalah hari ini kita akan belajar struktur serta kebahasaan dari teks berita itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara struktur, kira-kira di pandangan kalian apa sih itu struktur? Nah, banyak sekali yang kita ketahui tentang struktur. Ada yang namanya struktur tubuh manusia, ada yang namanya struktur kelas, ada yang namanya struktur teks berita. Nah, kalau berbicara struktur, maka kita berpikiran struktur itu adalah bagian. Nah, sama dengan kata struktur tubuh, bagian tubuh, di dalam berita juga memiliki yang namanya bagian-bagian berita itu sendiri. Apa saja bagian berita? Yang pertama adalah kita harus tahu kepala berita. Apa itu kepala berita atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah lead. Nah, dalam kepala berita sebuah berita tentunya menyampaikan informasi secara aktual serta berupa fakta yang ada di lapangan serta kejadian yang hangat-hangatnya dibahas. Nah, dalam strukturnya terdapat yang pertama itu kepala berita. Kepala berita berisi tentang apa saja? Kita tahu pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang unsur-unsur berita. Nah, masih ingat unsur-unsur berita apa saja? Nah, benar, atau yang kita sebut dengan adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam kepala berita itu mencakup semua unsur kecuali mengapa dan bagaimana. Berarti di dalam kepala berita berisi tentang apa topik yang sedang dibahas, kemudian siapa yang akan dijadikan sebagai objek, di mana kejadian itu terjadi, kemudian kapan, dan kemudian untuk struktur selanjutnya adalah tubuh berita, di mana tubuh berita ini mencakup dua hal unsur tadi, yakni mengapa dan bagaimana peristiwa itu berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Nah, ekor ini maksudnya apa, Pak? Apakah ekor itu yang dimaksud dengan seperti kucing yang memiliki ekor? Bukan ya. Tapi ekor di sini adalah bagian-bagian berita yang belum dibahas, kemudian dibahas kembali pada bagian yang terakhir. Oleh karenanya, kenapa struktur berita ini membentuk segitiga terbalik? Artinya, di dalam sebuah berita semakin berakhir, maka dia akan semakin mengkerucut atau semakin mengecil, bukan kemudian semakin meluas. Perluasan berita hanya terjadi di awal saja, yaitu berupa di kepala berita, kemudian mengecil di tubuh berita, dan yang terakhir adalah di ekor berita. Biasanya berisi tentang lampiran-lampiran dalam sebuah berita, baik itu tentang saran penulis atau mungkin anjuran dari penulis berita itu sendiri, atau mungkin berupa komentar-komentar berasal dari narasumber yang diwawancarai. Nah, sampai di sini paham ya terkait struktur berita. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebahasaan. Nah, di dalam sebuah teks di bahasa Indonesia, kita tidak akan lepas dari yang namanya unsur kebahasaan. Kebahasaan itu pasti akan kita bahas di setiap segala teks yang ada. Nah, yang pertama, dalam kaidah kebahasaan berita, kita pasti menggunakan yang namanya bahasa baku. Pak, maksudnya bahasa baku itu apa, Pak? Apakah kayak seperti es batu? Nah, itu bukan ya, itu bukan baku, tapi itu beku. Nah, bahasa baku artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan PUB, yaitu pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kalimat langsung. Pak, maksud kalimat langsung itu bagaimana? Apakah kalimatnya dilakukan secara langsung? Ya, benar.
dalam berita pasti kita mendengar yang namanya wawancara atau kutipan. Nah, itu yang dikatakan sebagai kalimat langsung. Kemudian konjungsi. Konjungsi itu apa? Masih ingat kelas 1 konjungsi, kita sudah belajar konjungsi. Kelas 1 itu adalah materi konjungsi berkaitan tentang kata hubung. Kemudian yang kedua adalah kata kerja, kata yang mendapatkan perlakuan. Kemudian keterangan waktu dan tempat, yang terakhir adalah konjungsi temporal. Nah, mari kita bahas satu persatu bahasa baku itu apa. Bahasa baku, bahasa standar yang bersifat umum dan sesuai dengan PUB. Nah, PUB yang saya maksud adalah pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, atau kalau dulu itu disebut dengan apa? Ada kamusnya yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Telah terjadi kecelakaan di jalan tol Sumo kilometer 98 yang mengakibatkan korban mati sebanyak 10 orang. Nah, kita lihat di sini ada kata mati, kemudian berwarna merah dan bergaris bercetak miring. Apa maksud dari kata mati tersebut? Nah, kata mati ini sebenarnya kurang etis digunakan dalam bahasa berita, karena mati ini lebih kepada hewan, tumbuhan. Tapi kalau kepada manusia, alangkah lebih baiknya kita menggunakan kata meninggal, karena lebih etis atau lebih bakunya lebih baik menggunakan kata meninggal. Sehingga kalimatnya menjadi telah terjadi kecelakaan di jalan tol Sumo kilometer 98 yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 10 orang. Sehingga pembaca merasa nyaman membacanya, tidak merasa seperti kurang etis ketika didengar. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung itu seperti apa? Kutipan-kutipan hasil wawancara dengan narasumber. Nah, biasanya dicirikan dengan adanya tanda petik 2. Itu adalah kalimat langsung. Misal contohnya adalah telah terjadi kecelakaan di jalan tol Sumo kilometer 98 yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 10 orang. Ungkap Tanto selaku Kasat Lantas Polres Mojokerto. Nah, ini adalah salah satu contoh berupa dari kalimat langsung. Kalimat yang diungkapkan secara langsung melalui wawancara ataupun secara lisan. Kemudian yang selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung menggunakan bahwa dan temporal. Konjungsi merupakan kata hubung. Nah, contohnya adalah data di BNPL menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan berada di Riau. Nah, konjungsi kata hubung bahwanya ini ya, bercetak miring, kita tahu. Kata penghubung menggunakan kata bahwa. Di dalam berita pasti ada yang namanya kata hubung dengan kata bahwa, sehingga ini dapat membedakan antara berita dengan pendapat atau opini. Kemudian kata konjungsi temporal, cirinya adalah menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika dalam kalimat beritanya biasanya berbunyi seperti ini. Kemudian Kasat Lantas Mojokerto menambahkan bahwasanya kecelakaan tersebut berawal dari sopir bus yang mengantuk. Nah, itu misal, itu adalah contoh secara lisan. Nanti bisa baca di bukunya, di LKS-nya terkait tambahan contoh yang lain. Selanjutnya adalah kata kerja, verba transitif. Nah, kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Artinya adalah kata yang dilakukan berasal dari hasil pemikiran yang ada di dalam pikiran kita. Contoh kalimatnya adalah polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan mayat di area jembatan Suramadu. Nah, kata penyelidikan di sini saya sengaja cetak miring agar kita tahu bahwasanya penyelidikan dari kata dasar selidik. Nah, selidik kemudian mendapatkan imbuhan pe menjadi pe dan an menjadi penyelidikan. Penyelidikan ini adalah proses pencaritahuan atau proses mencari tahu data terkait korban yang meninggal di jembatan Suramadu. Apa yang menyebabkan korban meninggal, kemudian siapa pelakunya, kemudian bagaimana proses pembunuhan itu terjadi. Ini yang dikatakan sebagai proses penyelidikan. Ya, ini kata kerja berupa hasil pemikiran. Artinya dia bekerja, dia melakukan satu hal dengan memikirkan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan. Nah, yang pertama adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan me. Biasanya contohnya adalah membuang dan menolong. Dari kata dasar buang dan kata dasar tolong. Mendapatkan imbuhan me
dia berubah menjadi membuang dan menolong. Kemudian yang kedua adalah kata imbuhan ber, dari kata dasar suara dan gabung menjadi bersuara dan bergabung. Kemudian memper, dari kata dasar besar dan satu menjadi memperbesar dan mempersatukan. Nah, untuk kata mempersatukan ini kata dasarnya satu, dia mendapatkan imbuhan memperkan. Sebenarnya seperti itu ya. Kemudian adalah memperi, dari kata dasar baik dan baru. Nah, sehingga dia mendapatkan imbuhan memperbaiki dan memperbaharui. Baru ini adalah kata dasar baru, tapi dia mendapatkan imbuhan di tengah menjadi H, memperbaharui. Kemudian mei di sini adalah mengurangi, dari kata dasar kurang, dan melindungi, dari kata dasar lindung. Kemudian mekan, mengerjakan, dari kata dasar kerja, dan melakukan, dari kata dasar laku. Nah, selanjutnya adalah tentang keterangan waktu dan tempat. Nah, di sini ada contohnya pagi, sore, malam, pukul 01.30, dini hari, di, ke, dan dari. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat pada contoh kalimat di bawah ini. Penemuan mayat di Suramadu pada sore hari. Nah, di sini diartikan bahwasanya berita tersebut keterangan waktunya adalah pada benar sore hari. Apakah ada yang lain, Pak? Contohnya banyak sekali. Nanti kalian bisa baca di LKS-nya beberapa berita yang ada di LKS, mana yang menunjukkan terkait keterangan waktu. Kemudian keterangan tempat. Penyebab kecelakaan ini karena bis yang melawan arah dari barat ke timur. Nah, kata dari ya, ingat ya, cirinya adalah di, ke, dan dari, yang menunjukkan dari arah atau tempat. Tempat barat, kemudian tempat timur itu adalah arah, tapi menunjukkan tempatnya dia berasal dari mana. Seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan materi struktur dan kaidah kebahasaan. Harapan saya adalah kalian bisa memahaminya. Apabila ada kebingungan, tolong langsung ditanyakan melalui grup WA yang sudah disediakan. Untuk hari ini saya rasa tidak perlu ada penugasan, cukup pemahaman materi saja. Nanti di LKS-nya sambil lalu dibaca. Kemudian setelah melakukan pemahaman, insya Allah minggu depan akan ada penugasan khusus dalam materi terakhir di berita, yakni membuat berita. Nah, dalam membuat berita tentunya kalian perlu melakukan beberapa cara atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat berita itu sendiri. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi simpulannya adalah dalam struktur berita terdapat 3 struktur. Yang pertama apa? Oke, kepala berita. Yang kedua adalah badan berita. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Nah, kemudian dalam kebahasaan ada konjungsi, kata kerja, keterangan waktu dan tempat, kemudian kalimat langsung, dan bahasa baku. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Semoga kalian bisa memberikan pemahaman lebih dengan melalui membaca di LKS. Kemudian saya bertitip pesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan kalian, kemudian tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku, cuci tangan secara rajin apabila melakukan ataupun setelah melakukan kegiatan, agar kita sama-sama terjaga dari yang namanya kebersihan maupun kuman dan lain sebagainya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.